Perkenalkan, nama saya Fabila Abe Fadila dengan NIM 122480075. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Geomekanika Reservoir yang berjudul Optimizing CSG Development, Quantitative Estimation of Lithological and Geomechanical Reservoir Quality Parameters from Seismic Data. Pada pendahuluan, produksi gas konvensional sangat bergantung pada adanya rekahan baik alami maupun produksi untuk meningkatkan permeabilitas reservoir. Rekahan ini menghasilkan perubahan terukur pada data seismik 3D yang muncul sebagai lapisan amplitudo dan kecepatan dengan azimuth yang dikenal sebagai anisotropi azimuth seismik. Studi terbaru telah mengkorelasikan pengukuran ini dengan kepadatan rekahan untuk pasir padat dan cerpih. Penelitian ini menyoroti manfaat pemrosesan seismik tingkat lanjut dalam meningkatkan analisis EVO dan EVAS untuk meningkatkan data 3D dari Kanada Barat yang menunjukkan dampak ekonominya terhadap keberhasilan pengeboran. Selain itu, analisis seismik pratumbukan yang terintegrasi telah memungkinkan estimasi atribut litologi dan geomekanik seperti rasio Poisson, modulus Young, dan differential horizontal stress ratio (DSHR) yang menunjukkan korelasi kuat dengan data produksi yang diamati di lapisan cerpih di barat laut Louisiana. Pada metode and result case history West Central Alberta. Survei data seismik 3D yang mencakup sekitar 600 km kubik menampilkan jarak saluran sumber dan penerima masing-masing sebesar 660 dan 600, dengan saluran sumber dan penerima yang tidak beraturan karena kondisi permukaan melebar hingga 100 meter di beberapa area interval pratembakan dalam 120 meter. Interval penerima adalah 60 meter, menghasilkan lipatan penuh 27 dan lipatan nominal 27 di zona target. Data dibatasi pitanya hingga sekitar 65 Hz. Migrasi pratumbukan dan analisis EVO dan AVAS selanjutnya menimbulkan tantangan karena jarak sumber penerima yang relatif besar. Untuk mengatasi hal ini, interpolasi norma tertimbang minimum dalam 5 dimensi diterapkan sebelum migrasi. Pada gambar 1, membandingkan kumpulan pre-start time migration dengan interpolasi dan tanpa interpolasi, menunjukkan bahwa data PSTM yang diinterpolasi menunjukkan artefak migrasi yang lebih sedikit dan rasio sinyal to noise yang lebih baik. Pada gambar 1, kumpulan migrasi PSTM dengan interpolasi dan tanpa interpolasi. Pada metode Viking Evo Analysis, formasi Viking di wilayah penelitian ini terdiri dari batu pasir pantai dengan porositas 12 hingga 14% pada kedalaman 0 hingga 7 meter, memanjang hingga 2.800 meter. Batu pasir tersebut memiliki permeabilitas yang rendah, bertekanan lebih, dan mengandung gas dengan hidrokarbon yang dapat diperoleh kembali sebesar 80 BCF dan 80.000 BBLS. Kondensat perbagian. Faktor-faktor ini menyebabkan buruknya korelasi dengan amplitudo seismik dan porositas ketebalan P yang ingin kami prediksi dengan data seismik. Kami menggunakan rasio RP/RS sederhana untuk pemetaan dan validasi. Pada gambar 2 menunjukkan dampak teknik interpolasi 5 dimensi baru pada estimasi atribut. Aliran PSTM EVO yang diinterpolasi berkorelasi paling baik dengan data sumur yang tersedia.
seperti dirangkum dalam tabel 1. Metode baru ini memberikan hasil terbaik dari sejak itu. 19 sumur yang ditargetkan oleh Viking di bor pada tabel 2 menunjukkan nilai Pi rata-rata 32% lebih tinggi dibandingkan sumur sebelumnya. Gambar 2 menjelaskan bahwa peta yang membandingkan atribut rasio RI per RS. PSTM berdasarkan pengumpulan yang diinterpolasi karena yang diinterpolasi memiliki rasio SN lebih baik dan tapak yang lebih sedikit dibandingkan tanpa interpolasi. Tabel 1 yaitu koefisien korelasi dari berbagai versi pemrosesan data tempat atribut EPO diekstraksi dan diregresi dengan Pi. Pada tabel 2, hasil pengeboran baru dan dampak ekonominya. Lalu, metode Nordic Phase Analysis. Formasi Nordic terdiri dari karbonat yang dilapisi oleh reservoir batu pasir dan serpih dengan rata-rata pembayaran bersih 12 meter, porositas 7% dan permeabilitas 0,01 hingga 0,1 Nd. Analisis azimutal EVO memerlukan migrasi data seismik menggunakan algoritma yang menjaga informasi azimut dan offset. Dua strategi migrasi diuji, migrasi azimut sektoral dan migrasi common offset vektor, dengan tantangan yang diatasi oleh interpolasi 5 dimensi. Untuk melengkapi kumpulan data azimut, gradien anistropik berkorelasi dengan kepadatan tertahan dari log sumur. Pada gambar 3 menunjukkan hasil interpolasi yang lebih sedikit noise dan berkolerasi lebih baik, sedangkan regresi linear pada tabel 3 menunjukkan migrasi COV lebih mengungguli migrasi azimut sektoral. Pada gambar 3, peta atribut horizon gradien anistropik di tingkat Nordic. Pada tabel 3, koefisien korelasi aliran, interpolasi dan non-interpolasi ukuran supergetter ditunjukkan pada label kolom. Case history New Louisiana. Sifat batuan seismik. Metode petrofisika yang digunakan untuk analisis reservoir konvensional bekerja secara efektif di serpih Haynes-Weil dan Mid-Boisser yang tidak konvensional. Sifat elastis yang terkait dengan gas beban pada batuan yang mengandung gas konvensional juga berkolerasi dengan batuan yang mengandung gas pada serpih tersebut. Analisis azimut. Metode petrofisika yang digunakan untuk analisis reservoir konvensional bekerja secara efektif serpih Haynes-Weil dan Mid-Boisser yang tidak konvensional. Sifat elastis yang terkait dengan gas bebas pada batuan yang mengandung gas konvensional juga berkolerasi dengan batuan yang mengandung gas pada serpih tersebut. Analisis seismik dan estimasi stres. Analisis data mengidentifikasi kawasan porositas pengembangan berdasarkan kombinasi properti batuan tertentu. Analisis properti batuan secara rinci menunjukkan bahwa rasio memberikan informasi berharga. Untuk hal ini, perkiraan modulus Young yang dikalibrasi dengan baik dari inferensi. Seismik pratumbukan kemudian dapat menyoroti area rapuh di dalam, namun modulus Young saja tidak cukup untuk mengidentifikasi target tertahan hidrolik yang optimal. Memahami rezim stres relatif yang ditandai oleh DSAR
juga penting. Area dengan nilai DSAR rendah dan modulus Young yang tinggi ideal untuk rekahan hidrolik seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Pada gambar 4, plat DSAR menunjukkan magnitudo dan orientasi yang melapisi nilai modulus Young diperkirakan dari data seismik. Multi-atribut analisis integration. Multi-atribut analisis integration. Rekahan dapat menyebabkan tanpa orientasi horizontal, terutama pada daerah getas dengan DSAR rendah. Pada gambar 5 menunjukkan plot silang seperti properti ini di bawah seperti studi Hainesville. Gambar 5b menunjukkan peta rekahan hidrolik optimal yang paling mungkin terjadi di bawah Hainesville. Pada gambar 5a, plot silang modulus yang statis yang dikalibrasi terhadap DSAR. Pada gambar 5b, peta yang menunjukkan gambar warna dari zona di A dengan warna hijau menunjukkan rekahan optimal berdasarkan atribut ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan atribut isotropik dan anisotropik dari data seismik 3D untuk memprediksi perilaku seperti batuan di luar kendali sumur. Analisis multi-atribut mengidentifikasi log yang paling cocok di lokasi sumur dan menerapkan transformasi sesuai pada volume 3D. Inputnya meliputi hasil inferensi simultan, prediksi tekanan air pori, analisis tegangan, kelengkungan, dan atribut seismik lainnya. Tidak ada satupun atribut yang mampu menghubungkan data seismik dengan produksi, namun menggabungkan atribut elastis dan atribut terkait stres, berkolerasi dengan produksi awal 6 bulan dengan akurasi 95% pada gambar 6. Pendorong utama korelasi ini adalah modulus Young, DSAR, rasio Poisson, dan kepadatan, yang menyoroti wilayah dengan potensi produktivitas tinggi. Pada gambar 5, area dengan potensi produktivitas tinggi yang belum dibuat. Ada kesimpulan presentasi yang saya bawakan, yaitu kesimpulan dari penelitian ini menyoroti bahwa atribut seismik dapat dikorelasikan dengan intensitas rekahan dan hasil produksi yang diamati. Memasukkan interpolasi 5 dimensi ke dalam pemrosesan data seismik akan meningkatkan analisis EVO dan AFAS, sehingga menghasilkan korelasi yang lebih baik dengan data kontrol sumur. Namun interpolasi 5D tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk memperoleh data seismik yang lebih renggang. Pendekatan seismik terpadu yang disajikan di sini berdasarkan data seismik azimut pratumbukan dan informasi log sumur, memungkinkan estimasi sifat geomekanik, prediksi tegangan in situ, dan identifikasi lokasi pengeboran yang optimal. Parameter utama seperti modulus Young dan rasio Poisson berguna untuk membedakan target, sedangkan DSAR yang penting untuk stimulasi fraktur. Dikalibrasi dengan pengukuran uji traksial. Perakiraan produksi berasal dari integrasi sifat geomekanik dan tegangan. Metodologi ini dapat diterapkan pada pengembangan CSG dengan lebih sedikit penyesuaian. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.